Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan, yaitu 4 jenis belanja yang bikin kita miskin dan harus dihindari. Jadi, jika Anda ingin menjaga kestabilan keuangan Anda dan menghindari kemungkinan menjadi miskin, pastikan Anda tetap bersama kami sampai akhir video ini. Yang pertama, belanja impulsif. Salah satu jenis belanja yang seringkali menjadi musuh terbesar keuangan kita adalah belanja impulsif, atau dalam bahasa Inggris disebut impulsive buying. Belanja impulsif merujuk pada tindakan membeli barang atau jasa secara spontan dan tanpa perencanaan yang matang. Ini terjadi ketika kita tergoda atau terpancing oleh faktor-faktor seperti diskon besar-besaran, penawaran terbatas, atau dorongan emosional yang muncul saat berbelanja. Biasanya, belanja impulsif dilakukan tanpa mempertimbangkan kebutuhan sebenarnya atau dampak jangka panjang terhadap keuangan pribadi. Contohnya, ketika kita melihat sebuah produk di toko atau online dengan diskon yang sangat menggiurkan, kita bisa tergoda untuk membelinya meskipun sebenarnya barang tersebut bukanlah kebutuhan yang mendesak atau telah direncanakan sebelumnya. Belanja impulsif juga bisa terjadi ketika kita terpengaruh oleh iklan atau teman-teman yang merekomendasikan sebuah produk tanpa melakukan penelitian atau evaluasi yang cukup. Saat kita tergoda oleh diskon besar-besaran atau penawaran menarik, kita seringkali melupakan kebutuhan sebenarnya dan membeli barang-barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Penting bagi kita untuk memiliki kontrol diri dan memikirkan dengan matang sebelum melakukan pembelian yang tidak direncanakan. Oleh karena itu, penting untuk mengenali pola belanja impulsif dan melibatkan pertimbangan yang matang sebelum melakukan pembelian. Dengan memiliki kontrol diri yang baik dan memprioritaskan kebutuhan sejati, kita dapat menghindari belanja impulsif yang dapat merugikan keuangan pribadi kita. Yang kedua, belanja emosional. Kita semua pernah mengalami saat-saat emosional yang membuat kita ingin memanjakan diri atau menghibur diri sendiri dengan belanja. Misalnya, ketika seseorang mengalami kegagalan di tempat kerja, atau putus cinta mungkin, atau bahkan menghadapi situasi yang menekan. Mereka mungkin merasa perlu dalam tanda kutip mengobatinya dengan memanjakan diri melalui belanja. Proses belanja ini dapat memberikan kepuasan instan dan meredakan sejenak rasa sedih atau kekecewaan yang sedang dirasakan. Belanja emosional seringkali terjadi karena adanya dorongan untuk mengisi kekosongan emosional atau mencari kesenangan sesaat. Pada saat-saat tersebut, seseorang mungkin merasa bahwa membeli barang-barang baru atau melakukan pembelian yang tidak direncanakan akan memberikan kebahagiaan atau memperbaiki suasana hati. Namun, penting untuk diingat bahwa belanja emosional hanya memberikan kepuasan sementara dan tidak menyembuhkan akar masalah atau mengatasi emosi negatif dengan cara yang sehat. Menggunakan belanja sebagai bentuk pengobatan emosi dapat menyebabkan masalah keuangan jangka panjang, karena keputusan pembelian seringkali tidak didasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya atau mempertimbangkan finansial yang matang. Sebagai alternatif, lebih baik mencari cara-cara lain yang lebih sehat untuk mengatasi emosi negatif, seperti berbicara dengan orang terdekat, mencurahkan waktu untuk hobi yang disukai, melakukan aktivitas fisik, atau merenung. Dengan mengembangkan strategi pengelolaan emosi yang lebih efektif, kita dapat menghindari jebakan belanja emosional yang berdampak negatif pada keuangan dan kesejahteraan kita. Yang ketiga adalah belanja berdasarkan gaya hidup orang lain. Sering kita jumpai di media sosial bahwa banyak sekali orang memperlihatkan gaya hidupnya yang glamor dan mewah. Terkadang kita tergoda untuk mengikuti tren tersebut tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan kita sendiri.
Belanja berdasarkan gaya hidup orang lain mengacu pada kecenderungan kita untuk mengikuti tren dan pola konsumsi yang ditetapkan oleh orang lain, terutama yang terlihat glamor atau mewah dalam media sosial atau lingkungan sekitar kita. Kita cenderung tergoda untuk membeli barang-barang atau mengadopsi gaya hidup tertentu, meskipun sebenarnya tidak sesuai dengan kemampuan keuangan kita sendiri. Perilaku ini dapat membahayakan keuangan kita, karena kita akan terjebak dalam siklus utang dan tidak mampu menabung secara memadai. Belanja berdasarkan gaya hidup orang lain seringkali memaksa kita untuk membeli barang-barang yang mungkin di luar anggaran atau melebihi kemampuan keuangan kita. Hal ini dapat mengakibatkan keuangan yang tidak seimbang, mengorbankan kebutuhan dasar, dan menghambat kemajuan finansial jangka panjang. Selain itu, belanja seperti ini juga dapat membuat kita kehilangan apresiasi terhadap apa yang kita miliki saat ini. Kita mungkin terobsesi dengan pemilikan barang-barang atau gaya hidup tertentu yang sebenarnya tidak relevan dengan kebahagiaan sejati atau pencapaian pribadi kita. Fokus yang terlalu besar pada perbandingan sosial dapat mengganggu kepuasan dan kestabilan emosional kita. Dalam konteks media sosial, terutama di platform seperti Instagram atau YouTube, kita sering terpapar oleh konten yang menampilkan gaya hidup glamor dan mewah orang lain. Misalnya selebritas yang memamerkan liburan mewah, koleksi pakaian dari seorang desainer, atau kendaraan mewah. Kita mungkin merasa tertarik untuk meniru gaya hidup tersebut, padahal sebenarnya itu bukanlah representasi yang realistis dari kehidupan sehari-hari mereka. Penting untuk menghargai apa yang kita miliki, memahami kemampuan keuangan kita, dan menghabiskan uang sesuai dengan prioritas dan tujuan finansial kita sendiri. Kita harus fokus pada kebutuhan dan keinginan yang sesuai dengan nilai-nilai dan keadaan keuangan kita, daripada tergoda untuk mengikuti tren dan gaya hidup orang lain yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi finansial kita. Dan yang keempat, belanja untuk membuktikan diri bahwa kita mampu atau kaya. Seringkali kita cenderung menggunakan belanja sebagai alat untuk membuktikan diri kepada orang lain atau menunjukkan status sosial kita. Ini adalah pola pikir yang berbahaya dan dapat merusak keuangan kita. Perilaku seperti ini dapat berdampak negatif pada keuangan kita karena seringkali memaksa kita untuk melakukan pembelian yang di luar kemampuan keuangan kita. Kita mungkin terjebak dalam siklus utang karena ingin memenuhi ekspektasi atau citra yang ingin kita proyeksikan kepada orang lain. Kebutuhan akan validasi dari luar dapat menyebabkan kita mengorbankan keuangan yang sehat, menyebabkan stres finansial, dan menghambat kemajuan kita dalam mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Misalkan kita membeli barang-barang mewah seperti pakaian desainer, aksesoris mewah, perhiasan, atau kendaraan mewah hanya untuk meningkatkan status sosial atau memperoleh pengakuan dari orang lain. Kita mungkin merasa perlu membeli barang-barang tersebut agar dianggap sukses, berkelas, atau lebih baik daripada orang lain. Penting untuk diingat bahwa nilai sejati dan keberhasilan sejati tidak terletak pada kepemilikan barang-barang material atau pada apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Belanja yang didasarkan pada kebutuhan untuk membuktikan diri kepada orang lain cenderung menjadi siklus yang tidak sehat dan tidak berkelanjutan secara finansial. Lebih penting untuk fokus pada pencapaian pribadi kita, kebahagiaan sejati, dan membangun keuangan yang stabil serta sehat yang sesuai dengan nilai-nilai kita sendiri. Jadi, itulah 4 jenis belanja yang harus dihindari agar kita tidak terjebak dalam masalah keuangan dan menjadi miskin. Ingatlah untuk memprioritaskan kebutuhan,
memiliki kontrol diri, dan hidup sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan memberikan komentar di bawah mengenai topik apa yang ingin Anda bahas di video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.